Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya. Salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam Konstitusi. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari Delegasi Universitas Kristen Maranatha bersama saya Aldo Yudhistira selaku pembicara pertama, ditemani oleh dua rekan saya, Ciara Zevanya selaku pembicara kedua dan Jonathan Abisa selaku pembicara ketiga. Dengan mosi perdebatan kita, pengesahan rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi. Dan kami selaku tim pro menyatakan setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Memasuki argumentasi saya, Indonesia di dalam konstitusinya telah menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut tertuang di dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Esensi negara hukum ini bukanlah semata-mata formalitas belaka, tetapi merupakan komitmen negara kepada masyarakatnya bahwa setiap penyelenggaraan ketatanegaraan di Indonesia haruslah berdasarkan hukum sebagai pilar utamanya. Begitu pula dalam membentuk peraturan perundang-undangan dan penataan kelembagaan negara. Di sisi lain, Indonesia pun memiliki dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya, setiap peraturan perundang-undangan akan dibentuk sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Junto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Ferry Irawan dalam jurnalnya menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan harus menyesuaikan antara jenis, hierarki, dan materi muatan yang dapat dilaksanakan. Kemudian menurut pasal 5 ayat 1, adapun asas-asas yang mendukung pembentukan peraturan perundang-undangan yang tercantum dalam undang-undang tersebut yaitu asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Kehadiran Mahkamah Konstitusi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar 1945 yang mana merupakan konstitusi tertulis dan sebagai hukum tertinggi atau the supreme law of the land yang mengimplementasikan suatu gagasan konstitusionalisme yang pada pokoknya menyatakan bahwa negara sebagai suatu organisasi kekuasaan yang harus dibatasi dalam menjalankan kekuasaannya supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan oleh negara itu sendiri terhadap rakyatnya. Oleh karena itu, untuk mencegah hal ini terjadi, konstitusi menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa konstitusional guna menegakkan hukum dan keadilan dalam kehidupan bernegara, di mana mekanisme tersebutlah yang dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi. Fungsi dan peran Mahkamah Konstitusi di Indonesia telah diundangkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai 4 kewenangan konstitusional dan 1 kewajiban konstitusional. Ketentuan itu dipertegas dalam pasal 10 ayat 1 huruf A sampai dengan D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dan dapat dikatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi, sehingga dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi, hak-hak konstitusional warga terjaga dan konstitusi itu sendiri akan terkawal konstitusionalitasnya. Maka daripada itu, dibutuhkan aturan yang jelas dan tepat guna untuk mengatur mengenai Mahkamah Konstitusi. Sehingga kami tegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah hal yang penting, di mana pada dasarnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sangat mempengaruhi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi yang membutuhkan aturan yang jelas dalam melaksanakan tugasnya. Hamid mengatakan bahwa pentingnya suatu konstitusi atau undang-undang dasar sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara harus dijalankan. Sekian argumentasi saya. Kami selaku tim pro menyatakan setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Terima kasih. Escum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukum bagi hukum. Dewan Juri yang terhormat, pengesahan RUU MK bukanlah suatu permasalahan, melainkan menjadi salah satu bukti dari berjalannya hukum di Indonesia, di mana tidaklah mungkin suatu undang-undang dibuat tanpa memperhatikan asas serta doktrin-doktrin hukum yang ada. Yang mana bila kita melihat kepada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diaturlah asas-asas mengenai pembentukan undang-undang yang telah disebutkan oleh pembicara pertama tim kami. Di sini saya selaku pembicara kedua akan memaparkan bukti bahwa pengesahan dari RUU MK ini sudah berjalan seturut dengan asas serta prosedur yang ada.
Ada beberapa poin penting yang harus saya kemukakan. Poin yang pertama, RUU MK tidak dibuat dalam ketergesa-gesaan, di mana waktu 7 hari yang digembar-gemborkan oleh media merupakan masa waktu pengesahan, bukan perencanaan serta pembentukan. Di mana bila kita melihat RUU MK ini merupakan perubahan yang ketiga dan sudah diusung peraturan perubahan serta naskah akademiknya pada tahun 2017. Sehingga pembahasan dan isu yang terjadi tidak semata-mata tiba-tiba muncul ke permukaan, melainkan sudah menjadi pertimbangan dan pemikiran secara mendalam oleh para penyusun undang-undang. Poin yang kedua, bila publik mempermasalahkan mengenai asas keterbukaan dalam pasal 5 huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa pembentukan undang-undang haruslah dibuat dan diumumkan secara terbuka dengan maksud agar publik dapat mengakses informasi terkait undang-undang yang diusungkan. Hal tersebut pun sudah dilakukan dalam pembentukan RUU ini, di mana DPR sudah mengungkapkan dalam websitenya bahwa adanya pembahasan antara DPR serta Presiden terkait dengan RUU MK ini. Poin yang ketiga, terkait dengan aspirasi dan peranan masyarakat dalam penyusunan undang-undang yang tercantum dalam pasal 18 huruf H Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hal ini perlu dijelaskan bahwa dalam penyampaian aspirasi masyarakat itu memiliki mekanismenya sendiri sehingga tidak serta-merta masyarakat campur tangan dalam pembentukan UU. Di mana mekanisme yang ditawarkan ialah dengan diadakannya seminar, simposium, serta diwakilkannya pandangan rakyat oleh para ahli. Selain daripada itu perlu kita sadari bahwa DPR merupakan perwakilan rakyat, yang berarti apa yang dirumuskan oleh DPR merupakan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Poin yang keempat, muatan dalam RUU MK sendiri adalah bentuk efisiensi undang-undang. Mengapa? Karena hampir setiap pasal yang dihapus di dalam RUU MK ini merupakan pasal yang sudah ada atau pengulangan dari peraturan atau undang-undang yang lain. Sebagai contoh, penghapusan pasal 4 ayat 4F sampai 4A mengenai rapat pemilihan hakim ketua Mahkamah Konstitusi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 karena muatan dari pasal tersebut sudah diatur di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 01/PMK/2003, tepatnya dalam bab 3 pasal 7, sehingga tidaklah menjadi suatu permasalahan bila pasal tersebut dihapuskan. Selain itu, salah satu pasal yang dipermasalahkan oleh publik ialah mengenai penghapusan pasal 59A ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang berbunyi, jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan MK. Penghapusan terhadap pasal tersebut menimbulkan ketakutan publik bahwa nantinya DPR atau Presiden tidak segera menindaklanjuti hasil dari pengujian MK, di mana hal tersebut tidak perlu menjadi kekhawatiran karena pasal tersebut sudah diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dewan Juri yang terhormat, ignorio excusator non juris sed facti. Ketidaktahuan akan hukum merupakan suatu hal yang tidak dapat dimaafkan, namun ketidaktahuan akan fakta dapat dimaafkan. Poin yang kelima, Roskopon pernah menyatakan bahwa law as a tool of social engineering, yang berarti hukum harus menjadi solusi bagi masalah masyarakat yang tersebar. Di mana seperti yang sudah dikatakan oleh pembicara pertama bahwa Constitutional Court is a guardian of constitution, yang berarti Mahkamah Konstitusi merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat Indonesia. Maka dari itu hukum haruslah mampu untuk membuat suatu peraturan tentang Mahkamah Konstitusi. Sehingga pada dasarnya kami selaku tim pro mempertanyakan apa yang menjadi permasalahan oleh tim kontra. Melihat pengesahan dari undang-undang ini sudah mengikuti prosedur serta asas dan doktrin yang ada. Oleh karena itu kami selaku tim pro tetap menyatakan setuju dengan mosi perdebatan kita hari ini. Sekian argumentasi saya. Dewan Juri yang terhormat, kembali kami tegaskan bahwasanya pengesahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini adalah penting demi keberlangsungan konstitusi di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan oleh pembicara pertama dan kedua kami. Saat ini banyak sekali pertanyaan dan tuduhan yang ditujukan kepada legislatif dan pemerintah terhadap pengesahan rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan RUU lainnya di masa pandemi. Di mana mereka menuduh bahwa legislatif dan pemerintah mengambil celah di saat pandemi dan tidak fokus dalam penanganan pandemi ini. Akan tetapi hal ini dapat kami katakan ada suatu kekhawatiran yang tidak mendasar. Dewan Juri yang terhormat, khawatir itu adalah wajar, akan tetapi kekhawatiran tersebut seharusnya dijadikan dasar untuk kehati-hatian, bukan batu sandungan terhadap perkembangan pembentukan peraturan perundang-undangan. Kami pun memahami di mana saat ini masyarakat menginginkan pemerintah berfokus pada situasi pandemi, akan tetapi bukan berarti bahwa situasi ini menyebabkan pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi terhambat atau bahkan terhenti. Harus disadari bahwa pemerintah telah membagi tugas dan kewenangannya, dan masalah pandemi COVID ini sudah ada bagian yang menanganinya. Juga legislatif pun sudah membuat aturan mengenai pandemi ini, maka hal ini harusnya bukan menjadi suatu masalah.
Selanjutnya banyak orang yang berpendapat bahwa pada akhirnya yang mendapatkan keuntungan dari pengesahan undang-undang ini hanyalah para hakim Mahkamah Konstitusi, sehingga undang-undang ini tidak sesuai dengan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, juga bertentangan dengan pasal 10 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yaitu pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Akan tetapi Dewan Juri yang terhormat, kita tidak dapat menutup mata bahwasanya undang-undang ini pun memiliki kedayagunaan dan kehasilgunaan dalam usaha menguntungkan masyarakat, di mana jelas dalam undang-undang ini diatur mengenai syarat seorang hakim konstitusi yang semakin diketatkan dengan tujuan agar hakim Mahkamah Konstitusi yang nantinya terpilih adalah hakim dengan kualitas terbaik, sehingga putusan-putusan yang dikeluarkan pun dapat berdampak baik bagi masyarakat, jauh daripada anggapan yang berkeliaran di masyarakat dan media bahwa pada kenyataan penetapan undang-undang tersebut tidak mungkin lepas dari refleksi logika berpikir dalam penyusunan undang-undang atau rasio legis, seperti perubahan batas usia di mana syarat usia jabatan hakim ditambah menjadi 55 tahun sebagaimana tertuang dalam pasal 15 revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Mengingat sebelumnya jika syarat usia jabatan 47 tahun dengan masa jabatan selama 2 periode, maka seorang dapat keluar dari Mahkamah Konstitusi dalam saat berusia 57 tahun, di mana usia tersebut masih tergolong produktif, sehingga dikhawatirkan jabatan hakim konstitusi hanya sebagai batu loncatan untuk masuk ke jabatan lain, termasuk jabatan politik. Oleh karena itu, di samping pertimbangan psikologis juga didasari oleh pertimbangan bahwa seorang akan jauh lebih memiliki kearifan dan cenderung tidak dapat mencari jabatan lain pasca purna tugas dari Mahkamah Konstitusi, sehingga segala hal yang dapat mengurangi kualitas objektivitas kenegarawanan harus ditanggalkan agar dapat merdeka dalam memeriksa, mengadili, dan memutus. Selanjutnya, perubahan periodisasi yang sebelumnya diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang mengatur masa jabatan secara periodik selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan, di mana dihilangkannya periodisasi bukan tanpa alasan yang matang. Jika melihat karakteristik hakim konstitusi, mulai dari tugas pokok dan fungsi yang menyentuh aspek politik, disertai dengan rekrutmen dari cabang kekuasaan negara yang juga masih menggunakan pendekatan politik, di mana hal ini dapat menjadi celah bagi para politikus untuk menekan Mahkamah Konstitusi dan dinilai mencederai independensi hakim konstitusi. Sebab seorang yang telah menjabat sebagai hakim konstitusi selama 5 tahun dalam periode pertamanya terkesan tersandra karena ketidakpastian akan keterpilihan sebagai hakim di periode selanjutnya. Hal ini menyebabkan objektivitas putusan Mahkamah Konstitusi menjadi diragukan. Hal demikian pernah hampir terjadi ketika Hakim Konstitusi Arief Hidayat yang diduga bertemu dengan Komisi 3 DPR RI. Kemudian hal ini diadukan ke Dewan Etik Hakim Konstitusi dengan aduan adanya dugaan lobi politik untuk memperpanjang masa jabatannya dalam periode selanjutnya, sehingga penghilangan konsep periodisasi merupakan gagasan dalam meneguhkan independensi lembaga yudikatif atau meminimalkan interferensi politik dalam ranah yudikatif. Lebih lanjut, penghapusan periodisasi tentu berimplikasi terhadap perpanjangan masa jabatan hakim konstitusi. Hal demikian didasarkan pada studi perbandingan negara-negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi, yang dalam catatan Pan Mofais dinyatakan bahwa masa jabatan hakim konstitusi di Indonesia tercatat sebagai masa jabatan tersingkat di dunia. Sebagai contoh seperti negara Afrika Selatan yang hakim Mahkamah Konstitusinya diangkat untuk masa jabatan 1 kali 12 tahun dan akan memasuki masa purna bakti di umur 70 tahun. Juga seperti negara Jerman di mana masa jabatan hakim Mahkamah Konstitusi selama 12 tahun dan tidak dapat diangkat kembali. Oleh karenanya perpanjangan masa jabatan adalah hal yang lazim dalam kebutuhan independensi kekuasaan kehakiman. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, kembali kami nyatakan bahwa pengesahan rancangan undang-undang Mahkamah Konstitusi adalah penting untuk disahkan. Adapun kekhawatiran di masyarakat mengenai substansi dan proses pembuatan peraturan perundang-undangan sebenarnya dapat diatasi dengan pemerintah memberikan penjelasan melalui media dengan seminar untuk meluruskan pandangan dan opini yang berkeliaran di masyarakat, sehingga permasalahan ini tidak berlanjut dan menimbulkan rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintah. Sekian dan terima kasih.